Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Zat yang menggenggam seluruh rahasia kehidupan, dan mengatur denyut alam semesta, tanpa pernah lalai. Sholawat serta salam, semoga tercurah kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad, sang penyampai cahaya kebenaran, yang menuntun hati, dari gelap menuju terang. Di kota Basra, hiduplah dua lelaki yang telah bersahabat hampir sepanjang hidup mereka. Usia keduanya telah mendekati 70 tahun. Yang satu adalah Hasan al-Basri, seorang ulama besar. Yang satu lagi bernama Simon, seorang penyembah api. Meski berbeda keyakinan, keduanya berteman baik. Suatu hari Simon jatuh sakit keras. Tubuhnya melemah, nafasnya berat. Orang-orang mengatakan ajalnya sudah dekat. Hasan al-Basri mendengar kabar itu dan segera datang menjenguk sahabat lamanya. Hasan duduk di sampingnya dan berkata dengan lembut, "Simon, bagaimana kalau engkau masuk Islam saja? Kasihan aku melihatmu. Engkau ini sebenarnya orang yang sangat taat, hanya saja agamamu yang keliru." Simon membuka mata dan menjawab pelan, "Aku bukan tidak menghargai Islam, Hasan. Tapi ada 3 hal yang membuatku tidak tertarik." Hasan bertanya, "Apa saja itu, Simon?" Simon berkata, "Pertama, kalian mengatakan dunia ini hanya sementara. Tapi yang aku lihat, kalian banting tulang siang malam hanya untuk dunia." Hasan terdiam. "Kedua, kalian mengatakan kematian itu pasti. Tapi tak satu pun dari kalian benar-benar siap menghadapinya." Hasan menunduk. "Ketiga, kalian yakin akan menghadap Allah. Tapi dalam hidup sehari-hari, kalian justru melakukan hal-hal yang dibenci olehnya. Lalu di mana kebenaran ajaran itu?" Sejenak suasana hening. Kemudian, Hasan berkata pelan, "Simon, apa yang kau katakan itu sebenarnya sudah tingkat marifat. Pemahamanmu luar biasa, tapi tidak semua muslim seperti itu." Lalu Hasan melanjutkan, "Baiklah Simon, kau telah menyembah api selama 70 tahun. Aku tidak pernah menyembahnya satu kali pun. Jika kita dilemparkan ke dalam neraka, adakah jaminan kau selamat dan aku tidak? Bisa saja kita berdua sama-sama terbakar." Hasan menunjuk api yang menyala di depan mereka. "Kalau tidak percaya, mari kita buktikan. Kita masukkan tangan kita ke dalam api ini. Kau 70 tahun menyembahnya. Aku tidak pernah menyembahnya. Siapa yang terbakar?" Simon terkejut. Hasan mengulurkan tangannya ke api. Api menyala, namun tangan Hasan tidak terbakar. Simon gemetar. Hasan berkata, "Jika Allah mengizinkan, api tetaplah ciptaannya." Simon menangis. 70 tahun aku menyia-nyiakan umurku, belum tentu aku bisa seperti itu." Simon berkata, "Baik, Hasan, aku mau masuk Islam, tapi dengan satu syarat. Tuliskan untukku surat jaminan, bahwa jika aku mati, aku akan diterima Allah. Itu saja, berani tidak?" Hasan menjawab tanpa ragu, "Baik." Hasan menyuruh Simon menulis sendiri suratnya. "Saya, Simon, masuk Islam atas rekomendasi Hasan al-Basri, dijamin diterima oleh Allah." Simon menandatangani surat itu. Lalu ia berkata, "Hasan, jika aku meninggal, tolong mandikan dan urus jenazahku. Dan surat ini masukkan ke dalam kain kafanku. Ini peganganku, bukti aku telah masuk Islam." Tak lama kemudian Simon wafat. Hasan menepati janjinya. Ia memandikan sahabatnya, mengafani, menguburkan, dan memasukkan surat itu ke dalam kain kafannya. Setelah pemakaman, Hasan baru tersadar. "Astagfirullah, bagaimana mungkin aku menjamin seseorang diterima Allah, sementara aku sendiri belum tentu selamat?" Ia gelisah. Ia terus memikirkan hal itu, hingga akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, Hasan melihat Simon. Namun bukan Simon yang sakit dan lemah. Ia gagah, berjubah indah, bermahkota seperti raja. Hasan bertanya, "Simon, bagaimana keadaanmu?" Simon tersenyum. "Tidak perlu bertanya, Hasan. Bukankah sudah terlihat?" Hasan terheran. "Bagaimana kau bisa selamat?" Simon menjawab, "Karena jaminan surat yang kau berikan." Lalu Simon berkata, "Aku tidak membutuhkan surat ini lagi." Ia menyerahkan surat itu kepada Hasan. Saat terbangun, Hasan tersentak bangun, dan yang membuatnya gemetar, surat itu berada di atas dadanya. Penutup makna, "Teman terbaikku, kisah ini bukan tentang Hasan menjual surga.
bukan tentang kertas yang menyelamatkan, tetapi tentang kejujuran seorang pencari kebenaran, ketulusan taubat di detik terakhir, dan rahmat Allah yang jauh lebih luas dari hitungan manusia.